Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ofiriandini, mahasiswa STE Riau Akbar dengan NIM 230202082, kelas B1 Manajemen, mata kuliah Manajemen Keuangan 1 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Asnawati SEME, ingin menyampaikan presentasi saya tentang rasio keuangan. Baiklah, apa itu analisis rasio keuangan? Analisis rasio keuangan adalah upaya yang dilakukan untuk mengukur suatu keadaan keuangan dalam perusahaan atau bisnis. Jenis-jenis rasio keuangan. Bagaimana cara menganalisis rasio keuangan dapat ditentukan dari jenis yang ingin dilihat. Di sini ada beberapa jenis rasio keuangan. Yang pertama, rasio likuiditas. Apa itu rasio likuiditas? Rasio likuiditas adalah jenis perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Di sini ada beberapa jenis rasio likuiditas. Yang pertama, rasio lancar. Rasio lancar, perhitungan rasio jenis ini membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Presentasi hasilnya dapat memberikan informasi tentang kemampuan suatu perusahaan membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu yang pendek. Adapun rumus dari rasio keuangan ini adalah rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Yang kedua, rasio kas. Rasio kas menghitung rasio keuangan pada jenis ini, yaitu menjumlahkan kas dan aktiva yang setara kas, lalu membagi hasilnya dengan utang lancar. Jika hasilnya mendekati 100%, maka akan semakin baik bagi suatu perusahaan atau bisnis. Adapun rumus dari rasio kas ini adalah rasio kas sama dengan kas ditambah aktiva setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Yang ketiga, rasio cepat. Rasio cepat adalah hasil selisih aktiva lancar dengan persediaan yang kemudian dibagi utang lancar. Presentasinya dapat menunjukkan kesehatan keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Semakin mendekati 100%, maka semakin baik. Berikut adalah cara untuk menghitung rasio keuangan pada jenis ini, yaitu rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. Yang kedua, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas ini biasanya digunakan untuk mengetahui efektivitas suatu perusahaan dalam menggunakan aktiva atau kekayaannya. Adapun cara menganalisis rasio keuangan dengan jenis ini sebagai berikut. Yang pertama, rasio utang. Cara menghitung rasio utang yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah aktiva perusahaan atau bisnis. Perhitungan ini dapat memberikan informasi tentang besarnya aktiva suatu perusahaan atau bisnis untuk melihat seberapa besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh utang. Semakin rendah persentasenya, maka semakin baik. Dan berikut adalah rumusnya. Rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Yang B, rasio utang dengan pendekatan modal. Cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah modal. Semakin kecil persentase yang dihasilkan, maka semakin sehat keuangan suatu perusahaan atau bisnis ini. Hal tersebut berarti utang yang dimiliki tidak melebihi modal. Adapun rumus perhitungannya adalah rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi jumlah modal dikali 100%. Yang ketiga, rentabilitas. Apa itu rentabilitas? Rentabilitas adalah perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Biasanya rasio rentabilitas adalah rasio yang sering digunakan untuk mengukur suatu kemampuan dari perusahaan dalam menghasilkan laba dalam waktu periode tertentu.
Di rasio rentabilitas ini terdapat dua jenis. Yang pertama, ROE atau Return on Equity. Rumus ROE sama dengan omset dikurang biaya dibagi modal, atau bisa juga dengan pendapatan bersih atau net income dibagi modal. ROE di sini adalah matriks guna membandingkan jumlah pendapatan bersih atau net income perusahaan dan jumlah total modal investor atau pemilik di dalamnya. Sementara itu, di dunia saham, pengertian ROE adalah jumlah pendapatan bisnis bersih per dana investor yang masuk. Setelah membahas apa itu ROE, kali ini kita akan membahas betapa besarnya pengaruh penggunaan ROE, terutama bagi investor. Adapun manfaat dari ROE ini sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan. Yang kedua, menjadi dasar estimasi keuntungan bisnis di masa mendatang. Yang ketiga, menggambarkan perkembangan suatu perusahaan dari tahun ke tahun. Yang keempat, menjadi indikator pembanding dengan perusahaan kompetitor. Yang kelima, menunjukkan kredibilitas suatu perusahaan dalam mengelola aset. Return on Asset atau ROA. ROA adalah rasio yang berisi informasi tentang besarnya aset perusahaan untuk menghasilkan suatu keuntungan. Cara menghitung rasio keuangan dengan jenis ini adalah sebagai berikut. ROA sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi jumlah aset. Suatu tujuan dari analisis rasio keuangan ini adalah membantu memberikan gambaran atau informasi keuangan pada berbagai pihak yang terlibat dalam suatu perusahaan atau bisnis, termasuk juga para investor. Dan berikut ini ada beberapa tujuan analisis keuangan. Yang pertama, memberikan informasi tentang kesehatan keuangan. Yang kedua, memberikan gambaran performa sumber daya perusahaan. Yang ketiga, menyajikan data efektivitas operasional manajemen. Yang keempat, menunjukkan efektivitas strategi perusahaan atau bisnis. Yang kelima, menampilkan data untuk pertimbangan besaran pajak. Yang keenam, menjadi bahan referensi. Dan yang ketujuh, menjadi bahan evaluasi. Baiklah, dari presentasi saya tadi, di sini saya akan menganalisa rasio terhadap laporan keuangan pada PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali apa itu analisa rasio keuangan. Analisa rasio keuangan adalah indeks yang menghubungkan dua angka akuntansi dan diperoleh dengan membagi satu angka dengan angka lainnya. Baiklah, di sini saya akan menampilkan tabel rasio likuiditas atau current ratio. Pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2023 rasionya akan turun menjadi 3,05. Ini karena utang perusahaan saat ini mengalami penurunan dari tahun 2024. Tetapi aktiva lancar mengalami penurunan juga yang lumayan besar. Dari hasil pengukuran rasio lancar terlihat bahwa penurunannya menyebabkan peningkatan perubahan laba yang disebabkan oleh efisiensi biaya modal. Selanjutnya, rasio likuiditas atau cash ratio. Pada tabel di atas diketahui pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah cash rasionya yang dimana mungkin perusahaan menggunakan kas atau aset cepatnya untuk segera melunasi atau menghentikan kewajiban lancarnya, sehingga pada tahun 2023 cash or cash equivalent paling rendah di antara tahun sebelumnya. Hal ini terjadi mungkin karena perusahaan memiliki dana tunai yang kurang untuk membayar utang jangka pendek. Jadi, disimpulkan bahwa jika cash ratio terlalu tinggi, artinya pemanfaatan aset perusahaan tidak terlaksana secara efisien. Dan ini adalah tabel rasio solvabilitas atau debt to asset ratio.
Dari tabel di atas bisa kita lihat bahwa pada tahun 2023 terjadi peningkatan sebesar 3,87% dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 3,87%. 2021 dan 2022, jika rasionya tinggi, yaitu lebih banyak pembiayaan utang, lebih sulit bagi perusahaan untuk melakukan itu. Mendapatkan lebih banyak pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi hutangnya yang dimiliki. Oke, tabel selanjutnya adalah rasio rentabilitas atau return on asset atau ROA. Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2021 sampai 2022 yang terjadi peningkatan pada tahun 2022 dengan nilai 6,6%. Sedangkan tahun berikutnya di tahun 2023 terjadi penurunan drastis. Jadi disimpulkan bahwa ROA yang rendah berarti strategi investasi kurang tepat, sehingga strategi baru harus dikembangkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan ini adalah tabel dari rasio rentabilitas atau return on equity atau bisa disebut juga dengan ROE. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2022 terjadinya peningkatan jumlah return on equity dengan nilai 7,9% dibandingkan tahun 2021 dan 2023. Dan pada tahun ini 2023 terjadinya penurunan yang signifikan. Jika return on equity menurun, berarti terdapat perbedaan antara teori yang dikemukakan sebelumnya dengan keadaan sebenarnya dalam hal jumlah perusahaan. Hal ini harus diantisipasi oleh perusahaan agar laba perusahaan terus tumbuh. Baiklah, sekian presentasi saya tentang analisis rasio keuangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.